Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ada beberapa indikator yang harus kalian pahami. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang kedua, mengukur angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang ketiga, menghitung angka pertumbuhan, proyeksi penduduk, dan komposisi penduduk. Dan yang keempat, mengklasifikasikan jenis-jenis mobilitas penduduk dan tenaga kerja. A. Dinamika kependudukan. Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor pertama, kelahiran atau natalitas. Natalitas merupakan kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Dalam dinamika kependudukan, natalitas merupakan hal yang penting karena tingkat kelahiran akan mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor yang mendukung pronatalitas terhadap kelahiran antara lain: A. Masa perkawinan di usia muda. B. Tingkat kesehatan yang baik. C. Anggapan banyak anak banyak rezeki. D. Kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. E. Kurangnya informasi mengenai KB. F. Keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keturunan, yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang menghambat terhadap kelahiran atau antinatalitas antara lain: A. Penundaan masa perkawinan. B. Program keluarga berencana. C. Anggapan anak merupakan beban orang tua. D. Semakin banyak wanita karir. Faktor dinamika kependudukan yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Menurut United Nations dan WHO, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Faktor yang menunjang angka kematian atau pro-mortalitas antara lain: A. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. B. Terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir ataupun longsor. C. Terjadinya peperangan. D. Wabah penyakit. E. Pembunuhan dan kriminalitas. F. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. G. Keadaan gizi penduduk rendah. Sedangkan faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas adalah A. Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. B. Fasilitas kesehatan yang memadai. C. Meningkatnya keadaan gizi penduduk. D. Kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah. E. Ajaran agama yang melarang bunuh diri. Faktor dinamika penduduk yang ketiga adalah migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan kematian. Secara sederhana, migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara.
Migrasi terdiri dari imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Angka migrasi penduduk diantaranya angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Selain dinamika penduduk, ada juga pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Pertumbuhan penduduk, natalitas, mortalitas, dan migrasi merupakan variabel yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Kelahiran dan migrasi akan menambah jumlah penduduk, sementara kematian dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Selain pertumbuhan penduduk, ada yang disebut dengan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk pada masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan menggunakan data penduduk saat ini. Informasi mengenai perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, seperti untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk, ada yang disebut dengan mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini sering disebut mobilitas fisik. Ada dua jenis mobilitas fisik, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Untuk lebih memahami dan jelas tentang materi yang saya sampaikan, silahkan kalian pelajari sampai tuntas materi yang terdapat pada modul dinamika kependudukan, di mana di dalamnya ada berbagai cara menghitung tentang jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, proyeksi penduduk. Di situ sudah lengkap di dalam modul itu. Nah, modul itu dibuat tidak lain bertujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.